Saat ini kasus kecelakaan bis di Indonesia sudah menjadi masalah yang cukup serius. Karena mau bagaimanapun jika ada bis yang kecelakaan biasanya akan memakan korban jiwa. Entah itu penumpang di dalam bis atau pengguna jalannya. Dan biasanya kecelakaan bis ini bisa terjadi karena faktor utamanya yaitu rem blong. Kok bisa remnya blong? Padahal jika kita lihat bodi busnya masih terlihat bagus dan muda. Apalagi kalau kita lihat logo-logo bis tersebut. Terkadang logonya dari merek-merek bagus seperti Scania, Mercedes, dan lainnya. Tapi ada fakta menarik nih. Di balik kemegahan dan kemewahan logo bis yang ada di Indonesia, sebenarnya semua bis yang ada di Indonesia tidak dibeli secara utuh layaknya membeli mobil reguler. Yang berarti semua itu hanyalah rakitan. Dengan fakta seperti itu muncul sebuah pertanyaan. Kenapa bis di Indonesia hanya rakitan? Apakah berbahaya? Jadi gini nih, di Indonesia sendiri produsen hanya diperbolehkan menjual sasis dan satu kursi supir aja, dan sisanya harus dirakit sendiri ke karoseri. Nah, karoseri inilah yang bertanggung jawab untuk melengkapi semua kebutuhan bis. Misalnya kayak bangku, bodi, elektrikal, dan lainnya. Apakah dari dulu selalu begini? Sebenarnya enggak. Karena pada tahun 1970-an, Mercedes pernah benar-benar menjual bis secara utuh di Indonesia. Dan Mercedes sendiri sempat punya pabrik di bawah naungan GMM. Namun ada sebuah regulasi dari pemerintah yang akhirnya melarang penjualan bis secara utuh. Kenapa pemerintah melakukan hal itu? Sebenarnya pemerintah melakukan hal itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama tentu aja menghindari monopoli usaha. Kok bisa? Jadi, menurut pemerintah, jika membeli bis secara utuh dari luar, yang diuntungkan hanya perusahaan yang memproduksi bis tersebut, dan hal ini akan membuat sektor usaha lokal jadi tidak bisa berkembang. Selain itu, hal ini juga dapat menolong produsen pemasok besi atau baja. Ya, hal ini memang sangat benar sih, karena kalau kita lihat dalam perakitan bis, akan membutuhkan banyak sekali besi atau baja. Dan hal tersebut benar-benar dapat membantu pengusaha besi atau baja di Indonesia. Jadi ya kalau dijual secara utuh, maka pengusaha besi atau baja di Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa di sini. Lalu selain sektor besi dan baja, masih banyak sektor yang ikut tertolong dengan adanya peraturan ini, seperti pemasok jok, kaca, interior bis, dan masih banyak lagi. Jadi bukan hanya karoseri yang untung. Lalu selain membuat perekonomian menjadi berputar, dengan produsen hanya boleh menjual rangka aja, bis harganya bisa jadi lebih terjangkau atau setidaknya lebih murah daripada yang seharusnya. Selain itu, jika bodinya dibuat di Indonesia nih, jika butuh perbaikan juga nggak perlu pusing-pusing, karena pemilik bis bisa tinggal datang ke karoserinya. Dengan kondisi seperti ini dan banyaknya yang underestimate dengan kualitas produk di Indonesia, apakah karoseri Indonesia ini bagus dan layak? Menurut beberapa artikel, karoseri yang ada di Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat layak, bahkan secara kualitas, bis buatan perusahaan karoseri Indonesia tidak kalah dengan buatan Eropa, Jepang, atau negara-negara lain. Kok bisa? Ya karena karoseri bis buatan lokal memiliki kualitas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Ya walaupun kita harus mengakui buatan luar negeri mungkin lebih unggul dari sisi pengembangan inovasi dan teknologi yang digunakan pada kendaraan, tapi karoseri Indonesia sudah sangat layak. Selain itu, bis buatan lokal juga dianggap lebih tahan banting dan getaran dalam menghadapi permukaan jalan bergelombang dan tidak rata. Dengan sudah mengetahui jalanan Indonesia yang jelek banget, akhirnya bis lokal dinilai sangat memperhatikan efek body twist, body roll, dan vibration yang dihasilkan kondisi jalan tersebut. Selain itu semua, kelebihan bis yang dirakit lokal juga sudah memiliki struktur rangka berbahan baja square tube dengan konstruksi floor monocoque yang memberikan ukuran bagasi yang lebih besar dan cocok untuk kebutuhan transportasi di Indonesia. Iya juga sih ya. Sampai titik ini kita sih masih setuju kalau bis buatan lokal bagus. Tapi kalau rakitan Indonesia, kok logo yang ditempel merek lain? Misalnya Scania atau Mercedes, apakah itu palsu? Jadi gini nih, itu bisa dibilang aspal, asli tapi palsu. Aslinya ya hanya ada di sasis, palsunya ya semua selain sasis bukan buatan Mercedes ataupun Scania. Jadi dengan demikian bis-bis yang menggunakan merek-merek Mercedes ataupun Scania tidak memiliki standar safety dari perusahaan tersebut. Apakah ini berbahaya? Ya tentu aja cukup berbahaya dari segi keselamatan. Kenapa? Ya karena bis-bis ini tidak ada yang diuji tabrak sama sekali. Jadi nggak tahu di mana krempel zone-nya, di mana titik kuatnya dan lainnya. Makanya kalau ada kecelakaan bis di Indonesia, merek biasanya tidak akan disebutkan. Karena mau bagaimanapun itu bukan tanggung jawab produsen. Kenapa bisnya bisa remuk, kenapa bisnya tidak memiliki krempel zone dan lainnya. Karena semuanya buatan lokal. Ya ada plus minusnya sih.
Plusnya ya ekonomi berputar, minusnya nyawa jadi taruhannya. Kemudian dengan adanya karoseri lokal ini tentu aja bisa memanipulasi bis-bis lama menjadi terlihat seperti baru. Kita sebagai pengguna bis tidak akan pernah tahu apakah bis tersebut masih layak atau sudah tidak layak. Karena tampilan bis-bis saat ini bisa dibilang keren-keren dan terlihat seperti mobil-mobil muda semua. Padahal dalamnya ya belum tentu. Jadi gini, kalau memang dalamannya masih muda juga, hal kecil seperti remblong seharusnya tidak mungkin terjadi. Namun di luar dari semua ini, tetap aja sih, perawatan yang minim membuat bis-bis di Indonesia kebanyakan sangat berbahaya. Mungkin ketika kita ingin naik bis, kita tidak tahu kondisi dalamannya seperti rem dan lainnya karena kita nggak bisa ngecek. Namun kita bisa ngelihat bannya. Coba deh kalau kalian mau naik bis sesekali lihat kondisi bannya. Terkadang kondisi bannya udah retak atau botak sebelah atau bahkan yang sudah memiliki usia sudah tua masih tetap digunakan. Dari indikasi bannya aja kita bisa menyimpulkan kalau bis tersebut bukanlah bis yang dirawat. Selain itu, kir juga harus diperhatikan sebelum naik bis ya walaupun ini bukanlah hal yang sangat pasti. Tapi setidaknya kita bisa tahu apakah bisnya diperhatikan atau tidak. Ya cukup bikin deg-degan sih kalau naik bis di Indonesia. Namun selain semua faktor yang ada satu hal yang paling menentukan, yaitu supir. Jika supirnya taat peraturan dan tahu membawa banyak nyawa, maka faktor ini bukanlah faktor yang penting. Tapi kalau supirnya idiot kayak gini, bayaran berapa itu? Bayaran berapa? Bayaran berapa? Gua bilang lagi patur lo, bawa mobil kayak gitu lo. Kagak bilang lo, orang lo. 90% faktor kecelakaan disebabkan oleh orang idiot ini. Kenapa dia idiot? Ya karena dia tidak mementingkan nyawa penumpang dan nyawa pengguna jalan lain. Selain itu, dengan gaya menyetir yang ugal-ugalan ini tentu aja membuat rem bis akan menjadi cepat aus yang berujung blong. Jadi tidak semua kasus rem blong itu disebabkan kesalahan mekanis, karena terkadang kesalahan mekanisnya dipicu oleh kesalahan si supir. Ya memang pada akhirnya jauh lebih aman kalau naik mobil pribadi sih. Pertanyaan lainnya, apakah lebih baik ada ATPM atau tetap seperti ini? Kalau menurut saya pribadi, untuk keselamatan bersama seharusnya ATPM harus ada di sini, setidaknya servisnya. Karena mau bagaimanapun, servis rutin di dealer akan lebih proper daripada servis non-dealer. Ditambah lagi, seharusnya diadakan peraturan yang lebih ketat tentang perihal bis ini seperti di Jepang misalnya. Di Jepang, kasus remblong jarang banget terjadi, bahkan hampir nggak ada. Kenapa? Ya karena semua bisnya diwajibkan servis rutin di dealer. Jika tidak, maka bis tersebut tidak boleh beroperasi. Coba aja kalau di Indonesia begini juga. Seharusnya kita sebagai pengguna bis bisa menjadi lebih tenang dengan perjalanan kita. Jadi kesimpulannya, jika kalian mau menggunakan bis untuk transportasi kalian jarak jauh, pastikan kalian membeli tiket bis yang cukup terkenal. Terkenal bisnya yang bagus, terkenal tidak ugal-ugalan dan lainnya. Ya walaupun memang terkadang harganya lebih mahal, tapi percayalah, nyawa kalian lebih mahal daripada tiket bis apapun di dunia ini. Oh iya, satu lagi nih yang bikin miris. Terkadang pengusaha bis di Indonesia kebanyakan lebih mementingkan estetika daripada keamanan. Contohnya, lebih penting pasang basuri daripada mengganti ban. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian merasa nyaman menggunakan bis di Indonesia? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.